Angga Prabowo bak malin kundang, kini relawan di Sumbar beralih dukung Ganjar Pranowo. Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. 88% suara pemilu adalah untuk Prabowo Subianto. Tapi nyatanya setelah beliau kalah dan meninggalkan kami dengan menjadi seorang menteri dari Pak Jokowi, itu sangat menyesakkan hati kami dari Sumatera Barat. Tidak ada gunanya Pak bagi kami. Kenapa harus begitu dia? Ya kan, makanya kami ingin mengalihkan kepada Bapak Ganjar Pranowo ini untuk 2024. Ketika mereka kemudian berbelok mendukung Pak Ganjar Pranowo, itu kayaknya memang adalah sebuah keputusan yang sangat-sangat susah, sangat sulit untuk mereka buat, tapi pada akhirnya harus mereka lakukan karena mereka bilang, salah satu koordinator kelompok relawan Prabowo di Sumatera Barat sana mengatakan, Prabowo mengajarkan kami untuk tidak menjadi malin kundang. Tapi ternyata siapa yang sekarang menjadi malin kundang ketika Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi? Itu kan sebuah pengkhianatan, itu kan sebuah kedurhakaan karena meninggalkan pemilihnya dan kemudian memilih bersama-sama menjadi bagian dari kekuasaan. Pada saat saya diskusi langsung dengan beliau, dia memaparkan beberapa argumen dan beberapa pernyataan. Saya sangat tertarik saat itu, istilahnya saya jatuh hati pada pandangan pertama. Relawan yang melakukan dukungan ini sebenarnya relawan dari mana sebelumnya, dukung siapa? Jadi teman-teman semua ini, memang saya kemarin di kontak bahwa ada giat seperti ini dan mereka semua secara historikal, sejarah, latar belakang, mereka pernah bersama-sama mendukung Bapak Prabowo Subianto di perhelatan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kubu Prabowo mulai bergejolak, dimulai dari daerah yang justru menjadi lumbung suara bagi Prabowo Sandi di Pilpres 2019 silam. Ya, kabar yang pastinya bikin panik kubu Prabowo itu datang dari Padang, Sumatera Barat, berupa aksi pengalihan dukungan kepada Ganjar oleh seratusan relawan yang disertai pencopotan baju bergambar Prabowo Sandi menjadi kaos bergambar Ganjar Pranowo 2024 atau GP 2024. Seperti dilansir dari laman detik.com, Koordinator Relawan PS19 GP24, John Kennedy, berkata bahwa mereka mengalihkan dukungan kepada Ganjar karena kecewa dengan Prabowo yang menjadi anak buah Jokowi. Padahal saat Pilpres 2019, mereka mati-matian berjuang melawan Jokowi. Kata Johnny pada Jumat 18 Agustus, kami sudah berkorban waktu, tenaga, bahkan materi untuk kemenangan Prabowo di Sumatera Barat. Dan itu berhasil kita wujudkan hingga memperoleh suara 86% lebih pada Pilpres 2019. Kini kami mencari sosok pemimpin yang menjadi simbol regenerasi kepemimpinan nasional. Kami nilai Ganjar tepat memimpin Indonesia 2024. Nah, jika lantas ada yang mengira jika aksi ini hanya dilakukan oleh relawan biasa, sepertinya sih nggak begitu ya. Karena udah Johnny ini berkata bahwa para pejuang Prabowo 2019 yang beralih mendukung Ganjar Pranowo ini memiliki latar belakang komplit. Mulai dari petani, kaum milenial, tokoh agama, nenek, mama, hingga emak-emak dan aktivis LSM. Bahkan ada yang berasal dari keluarga besar Gerindra. Menariknya dalam orasi sempat terdengar bahwa selama ini Prabowo mengajarkan agar tidak menjadi kaya malin kundang, tapi justru Prabowo lah yang bertingkah bak malin kundang. Sorotan juga ditujukan pada anggapan jika Ganjar Pranowo cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah, sehingga para relawan itu berharap agar kemiskinan dan pengangguran di Tanah Minang bisa diatasi dengan Ganjar menjadi RI 1. Nah, apa yang terjadi di Padang ini pasti akan berdampak pada penggerusan suara Prabowo yang akan semakin besar. Jangan lupa bahwa di Tanah Minang, duet Prabowo Sandi mampu merebut 85,95% suara dengan hanya menyisakan 14,05% untuk Jokowi Ma'ruf. Namun meskipun tidak dikehendaki memimpin oleh mayoritas penduduk yang lebih memilih Prabowo, tetapi selama ini Jokowi tidak pernah menganaktirikan Sumbar dengan tetap memberi perhatian yang sama seperti daerah-daerah lain yang menjadi lumbung suara Jokowi Ma'ruf. Saya sangat yakin gelombang pengalihan dukungan ini barulah permulaan karena Ganjar belum benar-benar berkampanye. Ruang geraknya baru akan terbuka lebar pasca 5 September 2023 sejak masa jabatan Ganjar sebagai gubernur berakhir. Lalu beliau mulai berganti
ganti kostum sebagai Capres RI 2024. Saya pun meyakini bahwa ada kelompok-kelompok relawan lain yang masih akan menyeberang, tapi bukan ke kubu Anies, tapi selama ini mereka masih menunggu ada yang berani untuk mendobrak dan menyatakan dukungan kepada Ganjar. Ya lihat saja nanti. Kok feeling saya kuat ya bahwa hal ini akan segera terjadi? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Tiba-tiba dukung Prabowo, perpecahan internal PAN mulai terjadi. PAN Kabupaten Cirebon menolak keras dukung Om Wowo, rela dipecat, tegas dukung Ganjar Pranowo. Menjabat sebagai ketua partai, ketua pun tahu bahwa saya ini sejatinya adalah orang Ganjar Pranowo. Saya sebelumnya adalah ketua relawan Ganjar Pranowo ya. Jadi tidak ada permasalahan substansial ketika ketum harus memvonis saya bukan pendukung Prabowo, karena kita dipilih menjadi ketua partai awalnya sudah tahu bahwa saya ber-DNA Ganjar Pranowo. Karena itu saya menawarkan dalam diskusi-diskusi yang akan datang bahwa persatuan ini harus menjadi dasar tonggak dan tujuan daripada koalisi kita, bahwa kita terbuka dengan bergabung partai-partai dan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Sesudah elit-elit di sekitar Jokowi ini dirangkul, strategi terakhir adalah bagaimana merangkul Jokowi dan memanfaatkannya untuk meraih kekuasaan. Hanya Jokowi itu memang lebih pintar. Dia masih terlihat seperti main dua kaki supaya tidak dianggap musuh yang harus dilawan. Dirangkulnya Prabowo bukan karena Jokowi mendukungnya, tapi untuk lebih jelas melihat siapa Prabowo itu sebenarnya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir tribunjabar.id, Partai Amanat Nasional resmi mendeklarasikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Deklarasi dukungan ini disampaikan langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 13 Agustus. Namun ternyata dukungan DPP PAN terhadap salah satu kubu tidak selalu sama dengan aspirasi di daerah. Buktinya, DPD PAN Kabupaten Cirebon justru tetap memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ketua DPP PAN Kabupaten Cirebon, Heru Subagia, menegaskan pihaknya tetap tegak lurus memberikan dukungan politik pencapresan di pemilu 2024 kepada Ganjar Pranowo. Bahkan mereka sudah siap menerima konsekuensi ketika tidak sejalan dengan Ketua Umum partainya Zulkifli Hasan. Kata Heru Minggu 13 Agustus, secara pribadi saya Heru Subagia, kader PAN sekaligus Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon, tetap tegak lurus beri dukungan politik pencapresan 2024 ke Bapak Ganjar Pranowo. Kami siap menerima sanksi politik dan respon politik dari DPP untuk proses prosedur pemecatan jika dibutuhkan sesuai ADART partai. Menurut Heru, dirinya akan bertanggung jawab moral dan politik atas keputusannya yang tetap memilih Gubernur Jateng di bursa pencapresan. Pilihan dirinya juga disebut sudah tegas dan siap dipecat jika dianggap perlu. Ia berkata, bahkan saya atas nama pribadi dan Ketua DPP PAN Kabupaten Cirebon siap dipecat dari jabatan Ketua Partai. Heru menyebutkan bahwa sebagai pribadi dan atas nama Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon, sejak ditunjuk menjadi Ketua Partai dan secara resmi di bawah kepemimpinannya, DPD PAN Kabupaten Cirebon mengusung nama Ganjar Pranowo. Ia berkata, saya akan bertanggung jawab secara moral dan juga politik sebagai konsekuensi tertinggi pilihan dan sikap saya. Pilihan saya tegas dukung Ganjar Pranowo sampai tuntas. Masih menurut Heru, pengusungan nama Ganjar di bursa pencapresan sudah dilakukannya sejak rapat koordinasi di PW PAN Jabar beberapa waktu lalu. Lalu dilanjutkan dalam rapat kerja nasional PAN, sehingga keputusannya dianggap telah final dan tetap mendukung Ganjar Pranowo untuk Presiden 2024. Selain PAN, Golkar pun juga secara mengejutkan ikut mengusung Prabowo. Kenapa mengejutkan? Pasalnya, keduanya sempat menjalin komunikasi dengan PDIP cukup intensif. Bahkan PAN sendiri pernah mendorong Erick Thohir untuk jadi cawapres Ganjar. Sementara Ketum Golkar Erlangga sudah pernah menggelar pertemuan dengan Ganjar dan Puan. Dan tidak ada angin, tidak ada hujan karena memang lagi kedatangan El Nino, tiba-tiba Golkar dan PAN mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo. Kejadian di Pilpres 2014 terulang lagi, Bro and Sis, yang mana kala itu Golkar dan PAN masuk ke koalisi Merah Putih mendukung pasangan Prabowo Hatta.
Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa kedua partai tersebut mau mendukung capres yang pernah 2 kali kalah? Kemungkinannya sih karena permintaan mereka soal cawapres Ganjar ditolak PDIP. PDIP memutuskan menentukan sendiri siapa yang akan jadi wakil Ganjar. Alasannya jelas, supaya cawapres yang akan mendampingi capres pilihannya itu adalah benar-benar yang terbaik, bukan dari hasil kompromi antar partai pengusung. Terbukti kok ketika P3 ngotot menyodorkan nama Sandiaga Uno sebagai cawapres. Auto dipersilakan keluar dari koalisi oleh PDIP. Pada intinya, PDIP nggak mau seperti Nasdem yang nggak berani bersikap tegas ketika AHY maksa jadi cawapres Anies. Padahal jelas Nasdem menolak AHY. Meskipun sekarang koalisi perubahan tidak bubar, tapi mereka terus berkonflik, alias ada perang dunia ketiga di dalamnya. Begitupun dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra, PKB, ditambah P3, PSI, PAN, dan Golkar juga bakal berantem Ferguso. Penyebabnya sih sama, berebut jatah cawapres. PKB menyodorkan ketumnya Caimin untuk jadi cawapres Prabowo. Golkar tentu akan berusaha menjadikan ketumnya sebagai pendamping ketum Gerindra itu bertarung di Pilpres 2024. Sementara PAN menyodorkan nama Erick Thohir untuk jadi pendamping Prabowo pasca Menteri BUMN tersebut ditolak jadi cawapres Ganjar. PBB mengusulkan nama Yusril untuk jadi wakil Prabowo, sedangkan PSI pernah mewacanakan Yeni Wahid untuk jadi cawapres. Jadi, ada 5 proposal cawapres di meja Prabowo. Celakanya yang bisa dipilih cuma 1, Prabowo nggak akan bisa punya cawapres sebanyak 5 orang. Sudah bisa dipastikan